Sebelum terjadi OTT ini, sempat terjadi juga masalah. Direktur Sumber Daya Manusia, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Sofwan Effendi ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Rektor Universitas Lampung. Penunjukan ini untuk mengisi kekosongan jabatan rektor sebelumnya, Karomani, yang ditahan KPK. Masa kerja Sofwan Effendi dimulai Senin siang. Tugas pertamanya memastikan perkuliahan di Unila berjalan normal setelah diterpa kasus suap. Sofwan Effendi juga akan mengevaluasi hasil penerimaan mahasiswa baru di Unila, baik dari jalur reguler, UMPTN maupun jalur mandiri di seluruh fakultas. Ini untuk membantu penyelidikan KPK dalam memberantas kasus suap di Unila yang melibatkan Rektor Karomani dan 2 anak buahnya. Unila sebagai garda moral bangsa dan menjaga etika akademik tidak boleh terganggu untuk melaksanakan tridharma apapun kejadian. Jadi saya barusan berkoordinasi untuk memastikan beberapa poin langkah-langkah ke depan, termasuk mengagendakan rapat-rapat rutin nanti dengan pimpinan yang ada di sini bertugas, termasuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Penunjukan Sofwan Effendi sebagai PLT Rektor Unila ini sesuai tuntutan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa Senin siang. Mahasiswa menolak PLT Rektor Unila dari Kabinet Karomani. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Rumah mewah di Jalan Haji Komarudin Rajapasa Jaya, Kecamatan Rajapasa, Bandar Lampung ini milik Rektor Universitas Lampung, Karomani. Rumah 2 lantai yang baru setahun dibangun ini menjadi sorotan banyak pihak setelah Karomani ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Senin siang rumah ini sepi, pintu dan gerbang tertutup rapat. Namun rumah dijaga seorang satpam dan di garasi terdapat 2 mobil, 1 diantaranya plat merah. Warga sekitar tak menyangka Karomani ditangkap KPK, sebab beberapa waktu lalu rektor baru mengadakan syukuran rumah mewahnya dengan mengundang dan memberikan santunan kepada warga sekitar. Pokoknya baru hampir 1 tahun inilah selesai ya, cuman kalau di tempat ini memang belum ditempatin sebetulnya, hanya sekali-sekali aja. Cuman kalau yang jaga kan biasanya ada security, memang ada siang malam ada yang jaga. Pak, terakhir kapan Pak Awam kelihatan Pak terlihat di rumah ini Pak? Terakhir sebelum Agustus kemarin, kebetulan memang ada acara itu juga, tasyakuran lah yang sekaligus sebagian warga-warga sendiri memang diundang gitu. Karomani dan 2 pejabat Unila ditetapkan sebagai tersangka pada kasus suap penerimaan mahasiswa baru 2022. Tersangka memasang tarif hingga ratusan juta rupiah untuk meluluskan peserta seleksi yang akan masuk Universitas Lampung melalui jalur mandiri. Tarif termahal disebut-sebut untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Unila yang mencapai 300 juta rupiah per orang. Tarif itu di luar biaya pendaftaran resmi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo di Kecamatan Abung, Surakarta, Lampung Utara hanya mendapat 3 murid dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Namun proses pembelajaran ketiganya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ketiga murid kelas 1 itu belajar di dalam satu kelas. Ada sedih yang mereka rasakan karena kelas yang sepi. Apalagi kelas banyak mengalami kerusakan di bagian atap. Meski demikian, mereka tetap semangat belajar. Belajarnya cuma bertiga? Iya. Perasaannya kayak mana sih belajar bertiga? Hah? Sedih. Senang nggak belajar bertiga? Enggak. Enggak. Kok enggak? Kenapa? Sepi ya? Pengennya? Pengen banyak teman. Ya, kami kan hanya menjalankan tugas ya. Berapapun siswanya yang datang ke sini yaitu yang kita ajari. Khusus di kelas ini. Ya, mudah-mudahan aja kalau ada pembenahan gedung, sekarang kan sudah ganti ini ya, ganti suasana ya. Mudah-mudahan aja. Ibu?
Kekurangan murid itu ternyata sudah cukup lama dialami SD Negeri Sukoharjo. Menurut pihak sekolah, penyebabnya kemungkinan karena jumlah warga di wilayah itu sedikit, namun jumlah sekolah dasarnya cukup banyak. Saya mungkin karena di sini ini memang masyarakatnya sedikit, sudah itu mungkin sekolahannya itu banyak, tempat pendidikannya banyak. Sebenarnya sih sudah lama terjadi nih seperti ini. Cuman yang paling sedikit ya baru tahun ini. Total murid di SD Negeri Sukoharjo 70 orang, dengan rincian kelas 2 ada 14 murid, kelas 3 8 murid, kelas 4 16 murid, kelas 5 19 murid, dan kelas 6 10 murid. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kelas berapa? Perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang berlangsung meriah. Mereka menggelar pawai kendaraan hias dan budaya keliling desa. Para pemuda dari Karang Taruna membuat aneka kendaraan mirip alutsista seperti tank baja hingga kapal perang. Tak hanya itu, para pemuda juga mengenakan seragam pejuang dengan membawa beragam senjata mainan. Remaja putri mengenakan pakaian beragam suku sebagai simbol kerukunan antar warga. Lomba karnaval yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjaragung. Ini sebetulnya salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya serta seluruh jajaran panitia Kecamatan Banjaragung dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Untuk peserta karnaval ini diikuti 7 RK dari 9 RK yang ada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya. Untuk karnaval ini kita mengambil tema kemenangan dalam menyambut HUT RI 77 di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya tahun 2022. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di desa ini digelar meriah setelah 2 tahun ditiadakan akibat parahnya pandemi COVID-19. Para peserta pawai juga berdoa agar pandemi di tanah air segera berakhir supaya aktivitas dan ekonomi warga kembali normal. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.